amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu jamaah salat Zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur pada Allah yang sampai pada saat ini kita masih diberi nikmat oleh Allah dengan nikmat yang banyak, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana tanpa dua nikmat ini maka nikmat yang lain tidak akan membawa faedah kepada kita. Dan pagi hari ini kita juga diberi kesempatan, kekuatan, kemauan untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari yang sejuk ini kita masih akan melaksanakan atau melanjutkan bahasan tentang kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab yang membahas tentang ciri-ciri fisik Rasulullah, perilaku beliau, adab beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana menjadi tuntunan bagi kita semuanya untuk meneladaninya. Kita sampai pada bab tentang adab makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu sudah dua hadis yang saya sampaikan, yaitu bagaimana Rasulullah makan menggunakan 3 jari, dan setelah makan beliau sallallahu alaihi wasallam membersihkan tangannya dengan menjilati tangan yang dipakai untuk makan. Pagi hari ini kita insyaallah akan selesaikan, mudah-mudahan selesai dalam waktu 15 menit. Ada beberapa hadis yang terkait dengan adab makan yang dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 139 dalam kitab ini, atau hadis yang ketiga dalam bab adab makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ali bin Al-Aqram an Abijah Haifah an Abi Juhaifah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ana fala kulu muttaqian. Dari Abu Juhaifah, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun aku tidak akan pernah makan dengan bersandar. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa beliau tidak akan pernah makan dengan bersandar. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagian orang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bersandar ketika makan adalah segala posisi yang membantu seseorang untuk bisa makan dengan nyaman. Posisi duduk yang nyaman saat makan memungkinkan seseorang untuk makan lebih banyak dan lebih besar volumenya. Terkait dengan hal ini, Ibrahim An-Nakhai berkata, mereka para sahabat dan tabi'in tidak suka makan dengan bersandar karena khawatir perut mereka menjadi besar. Bapak Ibu rahimakumullah, maksudnya makan dengan bersandar itu untuk mencari posisi yang nyaman supaya makan enak. Pada zaman Rasulullah itu memang kondisinya juga masih sulit. Kemudian
para sahabat sendiri, Rasulullah sendiri memang menghindari makan yang terlalu banyak. Berhentilah makan sebelum kenyang. Ada hadis yang menyatakan demikian. Sehingga upaya dilakukan untuk kondisi-kondisi yang memungkinkan makan dalam kondisi yang nyaman sehingga makannya terlalu banyak. Dan kebiasaan Rasul itu diikuti oleh para sahabat dan para tabi'in. Para tabi'in itu adalah mereka yang tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bertemu dengan para sahabat. Ada pula yang berpendapat yang dimaksud dengan bersandar ketika makan adalah posisi di mana seseorang bersandar pada sebagian tubuhnya. Jadi apapun bentuk bersandarnya itu tidak boleh. Misalnya, minta maaf ya, kalau kita di sini mungkin terbiasa karena mungkin belum tahu ya, bahwa ada hadis yang melarang kita makan sambil bersandar. Jadi orang-orang yang pada waktu kajian yang duduknya di tepi, di pinggir itu mencari sandaran atau sendenan. Nah itu ternyata tidak boleh, ada larangan. Ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi tidak akan pernah makan dengan bersandar. Kemudian ulama yang lain menyatakan bahwa tidak hanya bersandar dengan punggung, kalau kita sadar bersandar dengan punggung, tapi bersandar dengan tangan juga tidak boleh. Apapun bentuk bersandarnya tidak boleh. Misalnya makan di kursi di sofa yang ada tangannya itu kemudian begini, nah sambil makan tangannya bertelekan di sofa, termasuk itu tidak boleh. Kemudian kalau anak kecil zaman kita dulu, saya masih ingat kadang-kadang makan itu sambil tiduran. Kemudian dielik ini sama Simba, jangan makan sambil tidur, nanti menjadi ular, seperti ular. Itu karena kalau kita tengkurap, itu dikatakan bahwa itu bersandar dengan perut. Jadi segala bentuk bersandar yang menjadikan orang terlalu nyaman untuk makan itu tidak boleh. Dikhawatirkan makannya menjadi banyak karena kondisinya nyaman. Dan di sini disebutkan kalau para sahabat itu mereka khawatir perut mereka menjadi besar, artinya tidak sehat. Jadi ketiga posisi tersebut, jadi makan baik bersandar dengan punggung, dengan tangan maupun dengan perut itu tidak boleh. Hadis berikutnya, Hadatsana Muhammad bin Basharin qol hadatsana Abdurrahman bin Mahdiin qol hadatsana Sufyan an Ali bin Akram nahwa. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, dia berkata, Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, ia berkata, Sufyan bercerita kepada kami dari Ali bin Akmar. Kemudian redaksi berikutnya sama dengan hadis sebelumnya. Hadis ini hanya menunjukkan jalur periwayatan yang berbeda, namun matanya sama. Artinya hadis yang di depan tadi, yang nomor 3 tadi, itu ada hadis lain yang jalur perawinya berbeda, tapi isinya sama. Hadis berikutnya saya potong saja, agak panjang. Saya ambil belakangnya. Ani bani Ka'ab bin Malik an abihi qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabihi as-salasi
wayar akuhun. Dari salah satu putranya Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah SAW makan dengan ketiga jarinya. Kemudian setelah itu, setelah makan, beliau menjilati ketiga jari tersebut. Hadis ini sama dengan hadis pertama dan kedua pada bab ini. Tidak ada bahasan di dalam kitab ini. Hadis berikutnya, Haddatsana Ahmad bin Mani' qol haddatsana Fadl bin Dukain haddatsana Mus'ab Ibnu Sulaim qol sami'tu Anas ibn Malik yaqul utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bita'in fara'aituhu ya'kulu wa huwa muqi minal ju'. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, ia berkata, Fadl bin Dukain bercerita kepada kami, ia berkata, Mus'ab bin Sulaim bercerita kepada kami, ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, suatu ketika Rasulullah SAW disuguhi kurma dan aku melihat beliau SAW makan sambil duduk yang tampak lemah karena rasa lapar yang sangat. Bapak berfirman, di akhir bab ini dicantumkan hadis yang bersumber dari Anas bin Malik, di mana hadis ini juga diriwayatkan oleh Anas dalam musnadnya melalui jalur riwayat yang lain dengan redaksi yang berbeda. Anas bin Malik berkata, suatu ketika Rasulullah SAW dihadiahi kurma, kemudian beliau SAW membagikannya dengan satu keranjang kepada orang-orang yang membutuhkan, dan aku adalah orang yang beliau minta untuk membagikan hingga kurma tersebut habis. Kemudian Anas berkata lagi, setelah semua kurma terbagi, beliau SAW makan dengan duduk yang tampak lemas. Aku mengetahui saat itu beliau benar-benar dalam keadaan lapar. Jamaah rahimahullah, di hadis ini mengisahkan ketika Rasulullah SAW menerima hadiah berupa kurma, yang pada saat itu beliau juga dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Ini dikisahkan tubuhnya sampai lemas karena lapar, lemah. Toh demikian kurma yang dihadiahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu tetap atau dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan sampai habis. Dan ketika habis beliau makan dari kurmanya sendiri. Jadi hadis ini menunjukkan adab yang sangat tinggi, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mementingkan orang-orang lain dibandingkan diri beliau sendiri, sehingga meskipun kondisinya sangat lemah karena lapar dan membutuhkan, ketika menerima hadiah kurma, beliau sallallahu alaihi wasallam membagikan kurma itu kepada para sahabat yang membutuhkan atau yang kekurangan. Ada kisah yang lain dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ketika beliau diberi hadiah,
saya lupa pasti apakah berupa uang atau berupa makanan, tapi hadiah itu langsung dibagikan sampai habis dan beliau sendiri malah lupa tidak menyisakan untuk dirinya sendiri. Ini ya, didikan Rasulullah SAW bahwa kita harus memperhatikan masyarakat atau sahabat di sekitar kita meskipun kita sendiri juga membutuhkan. Bapak Ibu rahimahullah, mudah-mudahan beberapa hadis yang terkait dengan adab makan Rasulullah SAW ini bisa memotivasi kita untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan demikian bab yang terkait dengan adab makan Rasulullah SAW ini telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.